supaya mesinnya siap, transmisinya siap, aki kelistrikan dan lain-lainnya udah siap. Sama untuk menjaga aki nggak cepet rusak. Kalau kita sih menyarankan posisi tuas transmisi tetap di P pada saat memanaskan. Karena apa? Karena pada saat kita pagi, durasi memanaskan mobil. Nah, memanaskan mobil itu nggak perlu lama-lama, karena kalau lama-lama itu Oke, selamat datang di channel YouTube-nya Domon Transmisi bersama saya Freddy. Hari ini kita mau bahas tentang perlukah mobil matic dipanasin. Jadi sebagai pengguna mobil, penting untuk kita ketahui bahwa memanaskan mobil itu fungsinya untuk menjaga baik dari mesin sampai transmisi itu dapat bekerja secara optimal. Apalagi untuk mobil yang sudah tidak dinyalakan dalam waktu yang lama. Jadi kalau pertanyaannya, perlukah mobil matic dipanasin? Perlu, supaya tidak terjadi gesekan antar logam. Jadi pada saat panasin itu olinya yang kita panasin supaya tujuannya pelumasannya jadi optimal. Karena pada saat dingin pelumasannya tidak akan optimal. Dan juga mesin sudah capai suhu untuk kerja yang ideal gitu. Jadi nggak udah gesekan antar logam, tapi olinya sudah terpompa, jadi udah melumasin logam-logam supaya siap untuk kerja mobil itu. Jadi kesimpulannya nih, memanaskan mobil itu penting. Jadi supaya mesinnya siap, transmisinya siap, aki kelistrikan dan lain-lainnya udah siap, jadi mobil baru bisa dipakai untuk jalan. Kapan harus memanaskan mobil matic? Jadi sebaiknya pada saat pagi hari itu kita panasin, karena setelah semalaman mobil nggak dihidupin, itu olinya pasti turun semua, oli mesin, oli transmisi itu turun semua. Jadi perlu kita panasin lagi supaya sirkulasinya jalan lagi semua. Terlebih untuk mobil yang jarang dipakai, kita usahakan beberapa hari sekali itu tetap dipanasin. Karena untuk menjaga sirkulasi tadi, sama untuk menjaga aki nggak cepet rusak. Oke, selanjutnya bagaimana cara memanaskan mobil matic yang benar? Nah, jadi kita kasih sedikit tipsnya nih, ada 3 ya. Yang pertama itu menyalakan mesin. Jadi posisi sebelum menyalakan mesin, kunci kontak sudah on, atau kalau yang pakai tombol start stop, biasa kontaknya udah di ACC on. Nanti ada indikator aki, oli, cek engine nyala semua sampai ada yang mati, itu berarti mobil udah siap. Pastikan dulu AC belum dihidupin, audio kalau bisa belum hidup, dimatiin semua. Jadi fokusnya aki hanya untuk hidupin mesin. Nah, itulah untuk pemanasan mobil pagi hari ya, yang pertama. Supaya beban aki nggak terlalu berat, pada saat start awal AC udah hidup, audio udah hidup, ya kan? Itu kan bebannya pasti lebih berat. Nah, jadi kalau kita matiin dulu, mudah-mudahan akinya jadi lebih awet. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi tuas transmisi. Kalau kita sih menyarankan posisi tuas transmisi tetap di P pada saat memanaskan. Karena apa? Karena pada saat kita pagi start engine itu RPM pasti akan tinggi. Karena apa? Mesin itu akan berusaha untuk memanaskan dirinya sendiri gitu. Jadi sebelum kita siap jalan, RPM pasti akan tinggi. Nah, usahakan RPM itu turun dulu sampai di angka 1000 atau di bawah 1000 sedikit. Itu tandanya mobil udah siap jalan. Oke, jadi kenapa harus tuas di P? Karena posisi pada saat RPM tinggi, kalau kita pindah ke R atau ke N, itu kan RPM masih tinggi, kita lewatin gigi R, habis itu baru ke N. Nah, pada saat putaran tinggi itu, transmisi kan sebenarnya udah ikut muter juga itu. Nah, usahakan RPM tinggi itu kita nggak pindahin tuas, tapi tetap di P. Jadi supaya transmisi nggak cepet aus. Oke. Yang ketiga, durasi memanaskan mobil. Nah, memanaskan mobil itu nggak perlu lama-lama, karena kalau lama-lama itu sebenarnya sia-sia, buang-buang bensin sih. Tapi cukup dengan 1 sampai 5 menit. Yang penting sudah kondisi suhu udah ideal. Kalau untuk mobil tertentu ada contohnya Honda, dia ada coolant temperature warning. Jadi dia ada lampu warna biru kalau mobil masih dingin. Usahakan lampu itu sampai hilang, lampu birunya udah hilang, berarti tandanya mobil udah siap jalan. Kalau mobil yang nggak ada indikator itu, biasanya kita tandain dengan RPM-nya. RPM-nya kalau udah turun di angka 1000, tadi start awal misalnya di 1500 nih. Nanti kalau dia udah panas kan dia akan turun tuh di 1000, baru mobil siap jalan. Oke, jadi 3 tips tadi itu disarankan pada saat memanaskan mobil sebelum berjalan. Kalau udah dilakukan 3 itu, berarti mobil udah siap. Pindahin transmisi pun dari P ke R kalau
parkirnya mau mundur atau mau ke D, supaya ya transmisinya nggak cepet aus. Oke, itu aja untuk video kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan ya tulis aja di kolom komentar. Ada tanggapan dari teman-teman tulis aja di komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Follow juga IG-nya Domo Transmisi. Thank you. Domo Transmisi, running smooth.